Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Okay, Mr. Essay, I say, prepare to be written. I'm doing it. I'm doing it. Yeah. Yeah. In some of these. In some of these. Almost there and done. Now let's see how it looks so far. The time. Istilah plastik mencakup produk polimerisasi semi-sintetik. Plastik terbuat dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan juga bisa terdiri dari zat lainnya untuk meningkatkan kualitas produk plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Kantong plastik menjadi isu pembicaraan penting akhir-akhir ini di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang murah, gampang ditemukan, dan mudah digunakan kembali, membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkus barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik. Belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik, maupun medis dan sebagainya. Plastik baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Namun, penggunaannya berkembang secara luar biasa dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton per tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton per tahun pada tahun 2005. Plastik menjadi primadona karena beberapa sifatnya yang istimewa, yakni mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, bobotnya yang ringan sehingga bisa menghemat biaya transportasi, tahan lama, aman dari kontaminasi kimia, air dan dampaknya, aman sebagai kemasan barang maupun makanan, dan tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah. Dan yang lebih penting adalah harganya yang murah. Fenomena booming sampah plastik menjadi momok yang menakutkan di setiap belahan bumi. Tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara Eropa Barat mencapai 60 kg per orang per tahun. Di Amerika Serikat mencapai 80 kg per orang per tahun. Sementara di India hanya 2 kg per orang per tahun. Akibat sampah plastik yang memerlukan ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai kembali ke bumi, 57% sampah yang ditemukan di pantai berupa sampah plastik. Sebanyak 46.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi samudra. Bahkan dalam kedalaman sampah plastik di Samudra Pasifik sudah mencapai hampir 100 meter. Bahkan menurut catatan, lebih dari 1 juta burung dan 100.000 binatang laut. Di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat 2 menjadi peringkat 3 dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah total produksi sampah. Menurut laporan Environmental Protection Agency (EPA) US, di Amerika saja, produksi sampah plastik meningkat dari kurang dari 1% pada tahun 1960 menjadi 12%, sekitar 30 juta ton pada 2008 dari jumlah total produksi sampah domestik di negara ini. Kategori sampah plastik yang terbesar berasal dari kemasan dan wadah seperti botol minum, tutup botol, botol sampo, dan lainnya. Jenis sampah plastik juga ditemukan pada jenis barang plastik yang penggunaannya bertahan lama seperti pada peralatan perlengkapan dan perabotan, dan barang plastik yang penggunaannya tidak bertahan lama seperti diaper, kantong plastik, cangkir sekali pakai, perkakas, dan perlengkapan medis. Sementara itu, Inggris
memproduksi sedikitnya 3 juta ton sampah plastik setiap tahun. Sebanyak 56% dari jumlah beras tersebut berasal dari kemasan dan 75% dari persentase kemasan berasal dari sampah rumah tangga. Sejarah plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes, yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Plastik ditemukan Parkes disebut parkisine. Ini dibuat dari bahan organik dari selulosa. Parkes mengatakan bahwa temuannya ini mempunyai karakteristik mirip karet, namun dengan harga yang lebih murah. Ia juga menemukan bahwa Parkes ini bisa dibuat transparan dan mampu dibuat dalam berbagai bentuk. Sayangnya, temuannya ini tidak bisa dimasyarakatkan karena mahalnya bahan baku yang digunakan. 1. Plastik PET. Plastik PET biasa contohnya digunakan untuk kemasan makanan dan minuman. 2. Plastik HDPE. Plastik HDPE, jenis plastik HDPE ini contohnya digunakan sebagai kantung belanja, karton susu, botol jus, botol sampo, dan botol kemasan obat. 3. Plastik PVC. Plastik PVC atau yang biasa disebut vinil tadinya merupakan bahan plastik kedua yang paling banyak dipakai di dunia setelah polyethylene. 4. Plastik LDPE. LDPE singkatan dari Low Density Polyethylene. Biasa digunakan sebagai bahan produk tas, belanja, laundry, roti, makanan beku, koran, dan sampah. 5. Plastik PP. Selain untuk thermal vest dan beberapa bagian pada mobil, PP juga merupakan salah satu bahan yang digunakan pada popok bayi, sekali pakai, dan pembalut wanita. Sama seperti LDPE, PP dianggap sebagai plastik yang cukup aman untuk digunakan bersama dengan makanan dan minuman. 6. Plastik PS. Plastik PS, polystyrene, adalah styrofoam yang biasa kita gunakan untuk wadah kemasan makanan, wadah karton penyimpan telur, mangkuk, dan gelas sekali pakai. Karena bukan berasal dari senyawa biologis, plastik memiliki sifat sulit terdegradasi, non-biodegradable. Plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun hingga dapat terdekomposisi, terurai dengan sempurna. Sampah kantong plastik dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. 1. Membawa kantong belanja sendiri. Meskipun kantong plastik memang praktis, tetapi hal inilah yang membuat sampah pada bumi terus bertumpuk tak terkendali. Membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja atau berpergian adalah cara paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi. 2. Membawa botol minum atau tumbler. Apa yang dibutuhkan ketika haus? Tentu saja air minum. Ketika haus, jawaban tidak harus membeli air minum kemasan. Lebih baik menyiapkan air minum dari rumah. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi terbayang jika ribuan orang yang berpikir seremeh itu, tentulah sangat berdampak bagi lingkungan sekarang. Mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan. 4. Menghindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. Usahakan jangan membeli produk dalam kemasan saset, tapi belilah produk yang dikemasan dalam ukuran besar untuk mengurangi sampah. Jika memungkinkan, pilihlah produk yang dikemasan dalam botol kaca dan daun. 5. Daur ulang sampah plastik. Tidak semua plastik bisa didaur ulang, namun beberapa barang seperti botol minum dan pot tanaman juga dilakukan proses Rensel. Kreasikan sampah plastik menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah.